Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang PHP dasar. Di dalam sebuah PHP terdapat sebuah variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan sebuah angka atau kata atau apapun itu, di mana variabel ini berfungsi sebagai wadah. Berdasarkan jangkauannya, variabel dibagi menjadi 3, yaitu variabel global, variabel lokal, dan variabel statik. Variabel global adalah variabel yang jangkauannya sangat luas atau sangat banyak di dalam sebuah file PHP, tetapi file global ini tidak bisa mencakup function. Yang kedua yaitu variabel lokal. Variabel lokal ini memiliki jangkauan yang terbatas, misalnya pada sebuah fungsi. Dia hanya bisa menjangkau di dalam function itu saja, tidak bisa di luar fungsi. Kebalikan dari variabel global. Dan yang ketiga adalah variabel statik. Variabel statik ditandai dengan kata kunci statik di awalnya, di awal sebelum variabelnya dipanggil. Kemudian fungsi dari statik ini yaitu menyimpan sebuah variabel, sehingga ketika ada perintah yang dimana variabel sudah dipanggil, tetapi setelah variabel dipanggil ada sebuah perintah, maka si variabel yang tadi sudah dipanggil akan tetap diproses dengan perintah yang sudah ada. Langsung saja kita ke contohnya biar tidak susah. Untuk variabel global sangat mudah. Kita tinggal untuk variabel ditandai dengan dolar seperti ini. Misal variabel A sama dengan 2 misalnya. Kemudian ditutup dengan titik koma. Sekarang kita echo. Echo fungsinya untuk memanggil sebuah variabel. Echo $A atau variabel A. Kita save. Kemudian kita coba panggil. Sebentar. Oh, ini belum ada titik koma. Sekarang kita save. Nah, 2. Sekarang kita akan mencoba variabel lokal. Misal kita buat sebuah function coba misalnya. Function kemudian kita punya sebuah variabel B misalnya sama dengan 4 atau 5. Kemudian kita echo di dalamnya. Tapi kalau kita echo di luar, nanti variabel ini tidak akan terpanggil atau terjadi error. Echo kita kasih sebuah kalimat nilai dari variabel B adalah, nah kita kasih titik karena ada string sebelum ini. Kita save, kita coba panggil, tunggu dulu. Oh, fungsinya belum kita panggil. Coba, kemudian kita seperti ini, kurung buka kurung tutup, kita titik koma lagi, lupa.
Kita save dulu dan kita coba. Di sini kita kasih dr biar ada spasinya. Kita save. Kita save lagi. Nah, nilai dari variabel B adalah 5. Itu adalah contoh dari variabel lokal. Hanya bisa diakses, misal kita buat sebuah function, kita isi dengan variabel, maka variabel itu hanya bisa diakses di dalam function saja ini. Function ini aja. Tidak bisa dipanggil di luar function. Coba kita panggil di luar. Variabel A-nya kita komentar dulu biar tidak terpanggil. Bisa coba B. Nah, sekarang kita coba panggil ini di luar. Yang ini sekarang kita coba, maka nilai dari variabel B adalah -2. Di sini tidak ada karena tadi itu, yaitu variabel lokal tidak bisa dipanggil di luar fungsi. Sebaliknya, variabel global tidak bisa dipanggil di dalam fungsi. Contohnya seperti ini. Ini kita hilangkan. Ini kita coba variabel global dipanggil di lokal. Ini kita komen dulu. Ini juga. Sekarang kita save, kita coba panggil. Nah, di sini yang terpanggil adalah yang di luar, tetapi untuk di sini yang di lokal tidak bisa. Variabel A tidak bisa terpanggil. Sekarang kita coba yang statik. Kita hapus dulu biar agak rapi. Misal variabel A sama dengan 8 misal. Kita panggil di dalam fungsi. Salah tadi. Nah, kemudian A. Nah, sekarang kita coba dulu. Ini dari variabel B adalah di. Sekarang misal kita kasih sebuah perintah. Perintah itu seperti ini. Atau sebuah script seperti ini. Kita perintah perulangan. Variabel A plus titik koma. Nah, variabel A plus ini maksudnya adalah ditambah 1 tiap misal kita panggil sebuah fungsi. Di sini kan kita panggil fungsi cuma sekali, maka nanti harusnya yang akan muncul adalah seperti ini. Kita save dulu. Nah, di sini cuma yang muncul hanya 8 karena tadi itu perintahnya berada sebelum echo-nya tadi, echo yang ini. Sehingga si perintah yang ini hanya muncul dengan angka 8 yang ini.
tidak ditambah 1 karena ekonya berada sebelum perintah variabel a plus plus ini. Sekarang kita coba panggil 2 kali fungsinya. Kita save, maka yang akan muncul harusnya 88. Nah, 2 kali ya. 88. Kita hapus aja yang ini biar tidak susah. Nah, sekarang fungsi dari statik. Kita coba kasih statik. Dari sini kita akan tahu fungsi dari statik ini. Misal 8 di sini. Di sini ada pemanggilan fungsi ada 2. Harusnya yang muncul adalah 8 dan 9. Kita save dulu. Nah, jadi fungsi statik ini adalah menyimpan variabel a ini, yaitu 8. Sehingga ketika dikasih perintah di sini, angka 8 ini tetap tersimpan. Sehingga ketika kita panggil dan kita kasih perintah variabel a plus plus, maka di sini akan tetap dieksekusi menjadi ditambah 1, yaitu 9. Sekarang kita coba lagi, kita tambah fungsinya jadi beberapa kali. Kita save. Nah, 8, 10, 11, 12. Jadi seperti itu perbedaan dari variabel global, lokal, dan statik. Nah, sekarang kita akan masuk di materi operator dalam PHP, yaitu arithmetic, assignment, kemudian ada perbandingan, aritmatik atau perhitungan ya. Langsung saja kita masuk di bagian aritmatik atau perhitungan. Kita refresh dulu. Nah, sekarang kita coba di bagian aritmatik atau perhitungan. Kita buat sebuah variabel, atau kita buat sebuah variabel x sama dengan 3, kemudian variabel y sama dengan 5, dan kita buat perintahnya untuk misal penjumlahan. Kita buat variabel baru untuk menyimpan hasil dari penjumlahan x dan y, yaitu z sama dengan variabel x ditambah variabel y. Kemudian kita echo hasil dari, biar kelihatan bagus, hasil dari variabel x ditambah plus itu juga sebuah string, sehingga kita kasih tanda petik seperti ini. Kita kasih jarak nanti agar hasilnya bagus. Kemudian titik variabel y titik adalah titik koma, kemudian kita save. Harusnya hasilnya adalah 8. Hasil dari 3 plus 5 adalah di sini belum kita kasih variabel z-nya. Variabel z di sini kita kasih titik. Kita save. Kita refresh. Nah, hasil dari 3 plus 8 adalah
3 plus 5 adalah 8 kok. 8. Hasil dari 3 plus 5 adalah 8. Misal kita coba ganti lagi. Misal kita kasih 5. Harusnya 10. Nah, kita coba yang lain. Misal pengurangan, perkalian, kemudian pembagian, kemudian modulus, kemudian perpangkatan. Kita coba semua. Kita copy saja. Jangan lupa di sini kita kasih BR biar tidak lompat, biar ada spasi. Ini kita copy, kemudian kita simpan di sini, kita save. Tunggu, sini pengurangan. Ini juga kita ganti jadi minus. Ini kita komen saja biar tidak mengganggu. Ctrl S, lihat, masih error. Sini belum kita kasih titik. Nah, hasil dari 3 dikurang 5 adalah minus 2. Nah, sekarang kita coba perkalian. Perkalian lambangnya bintang seperti ini. Ini kita ganti. Ini nggak usah, biar nanti tidak susah-susah lagi kalau kita mau buat untuk sebagai bahan pelajaran. Ini kita ganti perkalian. Ini kita komen saja. Dan kita save dan kita coba, harusnya 15. Nah, hasil dari 3 kali 5 adalah 15. Sekarang kita coba pembagian. Misal kita coba semua. Kita ganti slash atau per atau pembagian. Kita save, kita refresh. 3 bagi 5 adalah 0,5. Kita gantilah ininya biar bagus. 15 bagi 5. Harusnya hasilnya 3. Nah, kemudian kita ke modulus atau lambangnya persen. 15 modulus 5 harusnya hasilnya 0 ya. Pembagiannya habis. Kita save. Nah, 0. Ini kita coba aja ke pembagian sebagai bahan belajar. Ini kita ganti modulus. Dan yang terakhir adalah apa ya tadi? Perpangkatan.
itu dilambangkan dengan bintang 2 kali. Nah, ini kita ganti, kita save. Wow, 15 pangkat 5 hasilnya 759.375. Ini kita komen dulu. Nah, misal kita coba gantilah biar angkanya lebih kecil, 2 pangkat 2 misal, harusnya hasilnya 4. Nah, mungkin itu dia operator di aritmatika. Sekarang kita coba masuk pada bagian assignment. Operator dalam kategori ini memberikan nilai atau value tertentu ke variabel, men-assign nilai atau value ke variabel. Contohnya seperti ini, Z sama dengan X, sampai di ada, sebenarnya ini mirip sama aritmatik, tetapi kita memasukkan sebuah nilai di dalam sebuah variabel. Langsung saja kita ke contohnya. Kita buat variabel baru ya, biar kelihatan bagus. Jangan di situ. Variabel apa ya? Variabel G, misal variabel G sama dengan 12. Kemudian variabel misal variabel G sama dengan 12. Kemudian di sini variabel G. Di sini contohnya ada variabel Z sama dengan X. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita panggil hasilnya 12. Ini contoh yang pertama ya, yaitu sama dengan echo variabel G. Kita save. Nah, 12. Sekarang kita coba variabel H untuk yang bagian plus atau penjumlahan. Kita coba semua aritmatik. Kita assign ke sebuah variabel. Variabel H sama dengan 5 misal. Kemudian di sini kita plus dengan, yaitu misal seperti ini. Variabel H kita plus dengan 10 misal. Kita echo harusnya yang muncul adalah 15, karena variabel H adalah isinya 5, kemudian di sini ditambah dengan 10. Kita save. Nah, 15. Kita kasih jarak. Ya, rapi. Nah, 15. Kemudian selanjutnya kita coba pengurangan. Ini arahan dosen, yaitu mencoba semua, entah itu aritmatik, assignment. Kita coba I, misal I.
variabel I sama dengan 12. Kita copy aja yang ini. Harusnya hasilnya 2 ya. Nah, sekarang kita coba perkalian. Di sini kita kasih jarak biar rapi. Harusnya begini. Nah, kita kasih jarak biar rapi. Kita tinggal copy, kemudian kita ke bentuk yang lain, yaitu perkalian. 12 kali 10 hasilnya 120.000. Ini kita ganti biar tidak error. J kenapa ada 2 ekornya? Ini kita hapus, dan ini J, dan kita save. Harusnya 120. Nah, dan kita ke pembagian K. Sini tinggal kita ganti dengan slash. 12 bagi 10 1,2 atau 20, biar hasilnya 2. Nah, kemudian modulus. Harusnya hasilnya 0 ya, 20 modulus 10. Kita ganti jadi L variabelnya. Kita save. Nah, 0. 20 modulus 10 hasilnya 0. Kemudian selanjutnya adalah sudah selesai sampai di modulus. Sekarang tentang perbandingan. Saya akan kasih contoh operator perbandingan di dalam PHP. Sini kita kasih BR 2 kali biar ada jarak. Misal kita ada sebuah variabel, kita kasih komen dulu, yaitu menghitung tinggi pengunjung yang ingin masuk dalam wahana roller coaster, misalnya roller coaster dong.
Nah kan kalau kita masuk di wahana roller coaster itu ada standar tinggi paling rendah dan standar tinggi paling tinggi, biar nanti tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Nah di sini kita buat sebuah perbandingan. Misal kita ada variabel t, misalnya variabel t sama dengan nanti aja untuk hasilnya. Kita buat dulu perbandingannya. If di sini kita buat if t, variabel t sama dengan lebih kecil atau lebih besar dulu, lebih besar atau sama dengan 200. Ini dalam sentimeter ya, 200 cm atau 2 meter. Maka ekonya tinggi melewati batas. Ini hanya sebuah contoh ya. Dan kita kasih else lagi. Else kalau misalnya tidak lebih besar dari 200 ya. Echo pengunjung bisa masuk di wahana ya, jangan yang lain. Masuk di wahana roller coaster. Kita save dulu. Ini kita kasih nilai dari variabelnya, misal misal 100. Kita coba. Aduh, titik komanya belum, lupa terus. Nah, pengunjung bisa masuk karena 100 cm itu masih bisa masuk di wahana roller coaster. Di sini ada parameternya, yaitu variabel t lebih besar atau sama dengan 200 itu tinggi melewati batas sehingga dia tidak bisa masuk dalam wahana. Kan tadi ada batas bawah, sekarang kita coba buat batas bawah atau perbandingan di paling bawah. Di sini kita kasih else if. Nah, langsung kita kasih lagi parameternya. Variabel t lebih besar atau sama dengan 150 misalnya. Pengunjung bisa masuk. Dan kita kasih else. Gimana ya buatnya? Pengunjung tidak bisa masuk. Tinggi badan kurang memenuhi, gitu aja. Tinggi badan kurang memenuhi. Kita lihat dulu variabel t lebih besar atau sama dengan 200, tinggi melewati batas. Kemudian tinggi badan misal yang boleh 140 lah. Jangan terlalu diskriminasi. 140 pengunjung bisa masuk.
Nah, kemudian selain dari itu 140 itu pengunjung tidak tinggi badan kurang memenuhi, kurang dari 140 ya. Kita save, kita coba apa yang salah, syntax error unexpected token LC. Tunggu dulu, kita lihat apa yang salah. Kita browse dulu. Sini tadi kan, oh, parameternya nggak usah ada ya. Nah, parameter ini tidak usah, di badan kurang memenuhi. Misal kita kasih 150, harusnya yang masuk pengunjung bisa masuk. Nah, pengunjung bisa masuk. Kemudian kita coba kasih 201 cm misal. Harusnya tinggi melewati batas. Nah, seperti itu untuk perbandingan. Itulah untuk materi perbandingan. Jadi sangat mudah. Ini kita membuat sebuah variabel, kemudian kita buat sebuah perbandingan. Misal di dalam sebuah wahana roller coaster, menghitung tinggi pengunjung yang ingin masuk dalam wahana. Nah, sekarang kita masuk dalam penggunaan function dalam sebuah PHP. Untuk membuat fungsi, kita menggunakan kata kunci function. Function. Nah, kemudian kita kasih nama fungsinya, misal perkalian. Dan di sini kita kasih parameter. Nah, karena di sini nama fungsinya perkalian, jadi kita akan mengalihkan sebuah variabel yang ada di sini. Kan kita di sini sudah buat variabel banyak ya. Biar kita tidak capek buat lagi, di sini di parameter ini kita kasih perwakilan dari variabel-variabel di atas, karena seperti tadi yaitu variabel global tidak bisa dipanggil di dalam function, karena function ini apabila kita buat variabel di sini maka itu disebut variabel lokal. Di sini kita kasih perwakilan, yaitu misal variabel m sama variabel n. Sini kita misal kita buat variabel untuk menyimpan hasilnya, atau variabel hasil lah, variabel hasil sama dengan variabel m dikali variabel n, kemudian echo variabel hasil. Sekarang kita coba panggil, tapi parameternya perkalian. Di sini bukan hasil, isi lah, kita kasih nama isi atau angka biar bagus, angka untuk nanti dijadikan perkalian.
Sini kita belum masukin parameternya, angka ini. Kita coba panggil s. Nah, unexpected double quote. Unexpected double quote string BR. Oh, ini. Nah, to view arguments to function perkalian. Belum ada parameternya. Kita kasih parameter angka sama dengan bukan ya. Perkalian. Nah, di sini kita kasih parameter, yaitu misal kita ambil yang variabel di sini, yaitu x dan y. Kita panggil variabel x dan variabel y. Kita save. Hasilnya adalah 4. Karena sesuai tadi, yaitu yang kita panggil adalah variabel x dan y. Di sini x dan y adalah 2 dan 2. Sehingga hasilnya adalah 4. 4 kali 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang kita coba function lain. Atau kita pakai variabel lain dulu. Misal variabel g sama dengan variabel g dan variabel h. Variabel g dan variabel h. Save. 180. G itu 12 dan h adalah 5. Hasilnya 180. Kita buat biar agak bagus, kita copy yang ada di sini biar hasilnya kelihatan bagus. Ini hasil dari M dan di sini N. Di sini kita ganti 1 kali dan di sini adalah angka. Kita save. Hasil dari 12 dikali 15 adalah 180. G A. Kok 15? Oh, di sini karena ada variabel assignment. Jadi tadi 5 tambah 10 15. Di sini 12. Maka hasilnya 12 kali 15 adalah 180. Kita coba fungsi lain. Function misalnya pembagian. Ini kita tinggal copy saja. Oh, tunggu. Misal kita mau panggil yang lain di sini. Perkalian. Untuk hasilnya kita panggil K dan L. K dan L. Kita save. Ini kita hapus dulu. Jadi keunggulan dari fungsi itu, kita tidak perlu memasukkan variabel-variabel baru atau membuat variabel baru. Kita tinggal panggil saja karena sudah diwakilkan oleh variabel M dan N ini. Sini kita coba kalikan lagi variabel K dan L.
Kita save. Nah, hasil dari 2 kali 0 adalah 0. Kita coba lagi yang lain. Kalian dari A dan B. Save lagi. A dan B kayaknya belum ada ya. A. Oh, dia di dalam ini, di dalam function lain. Kita coba pakai J dan I. Misal S. Nah, 120 kali 2 adalah 240. Nah, kita coba buat fungsi lain. Jangan perkalian terus. Di sini kita kasih variabel O dan P. Di sini kita tinggal ganti O dan P. Di sini kita ganti O dan di sini kita ganti P. Di sini kita ganti pembagian. Kalian mau pakai penjumlahan, pengurangan atau yang lain itu bisa juga, terserah kalian. Kita ganti ininya jadi pembagian. Kita save. Kita coba cannot declare perkalian. Oh, namanya kita ganti lah. Perkalian jadi pembagian. Fungsinya sudah tadi di sini perkalian. Ini kita ganti juga pembagian. Kita save. Hasil dari 12 bagi 15 adalah 0,8. Ini kenapa ada spasi karena di sini kita sudah ada BR. Jadi otomatis dispasi oleh browsernya. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang dasar dari PHP, entah itu dari operator aritmatika, assignment, perbandingan, dan cara membuat fungsi di dalam PHP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.